Halo semuanya, di sini kami akan mengerjakan OTS Cloud Computing yang akan bermain dengan VPS domain dan akan terintegrasi dengan Joomla dan WordPress. Di sini kita butuh domain dulu, kita beli di akses website Domainisia. Kita search dulu ya, kita kasih nama domain yang kita pakai yaitu orang baik, lalu kita cari apa yang tersedia. Di sini My ID tidak tersedia ya, kita jadi pakai yang Web ID karena di sini tersedia dengan harga 9.900. Ketika sudah mengklik, kita pilih Web ID, tinggal kita tambahkan aja ke troli, lalu kita lihat, kita scroll ke bawah, kita kasih email ya, kita kasih email untuk pembelian domain yang kita pakai yaitu Web ID. Kita isi form emailnya dulu. Oke, kita tambahkan. Nah, kita masuk login lagi pakai email sama password yang kita miliki tadi. Nah, kita isi form yang sudah disediakan oleh Domainisia untuk membeli domain yang kita pakai nantinya. Kita isi nama depan, nama belakang, kategori, email, password, dan yang terakhir ada ulangi password. Kita isi dulu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, lanjut. Masih ada beberapa field lagi ya, ada provinsi, kota, alamat, dan lain-lain. Kita isi aja sesuai dengan form yang disediakan oleh Domainisia. Oke, next kita pakai pembayaran QRIS. Nah, ini sudah ada ya invoice-nya, kita tinggal scan aja, nanti langsung pembayaran. Nah, ini payment successful, jadi invoice sudah kita bayar, tinggal kita print aja, nanti kita simpan PDF-nya. Nah, ini contoh kalau sudah terbayar ya. Oke, step selanjutnya kita butuh VPS ya, jadi kita harus beli dulu VPS-nya. Kita akses aja di bisnet.geo ya, kita beli di sini. Kita login aja, langsung masuk ke sidebar Neolite, kita create new ya, kita mau beli, kita isi aja name-nya yang kita samakan sama domain. Kita isi form-form yang disediakan sama Bisnet, ada field region dan kawan-kawannya, kita isi saja sesuai kebutuhan kita. Lalu kita pakai Ubuntu yang sudah kita pelajari ya di VirtualBox, jadi kita versinya kita samakan. Untuk username kita isi saja, password dan kawan-kawan. Nanti terakhir kita isi SSH ya, nanti kita simpen buat config putihnya. Oke, kita isi saja password sama confirm passwordnya. Nah, kita sekarang isi SSH ya, kita isi SSH. Nanti kita SSH-nya kita simpen buat konfigurasi untuk putihnya biar tersambung sama VPS-nya. Nah, ketika sudah tersimpan, kita coba next. Nah, kita masuk ke pembayaran ya, kita pakai QRIS. Nanti kita tinggal scan saja dan sampai payment successful. Oke, payment sudah sukses. VPS pun sudah terbeli. Oke, sekarang kita butuh install lagi yaitu Putih ya, Putih. Kita akses saja di URL install Putih gitu aja, nanti akan masuk ke sini, tinggal download aja yang 64 bit, versi 64 bit, kita klik aja yang installer. Baik, untuk step selanjutnya kita harus konfigurasi dulu pada Putihnya, dan kita akan memasukkan SSH yang sudah kita dapat dalam VPS. Oke, sekarang kita masuk ke Putih Gen, kita klik yang file, lalu load private key. Sini kita masukkan untuk SSH-nya, kita all dulu, kita pilih SSH yang kita dapat dalam VPS. Pada Punokawin SSH kita masukkan, kita oke aja, kita save private key, kita yes. Nah, kita harus nge-save dulu file terbaru yang dibuatkan sama Putih key generatornya. Kita kasih nama saja
SSH new. Nanti kita butuhkan untuk step selanjutnya. Masuk ke step selanjutnya, kita copy aja IP dari VPS. Ini masuk ke putih, bukan putihkan ya, putih aja, kita pastekan pada IP yang disediakan. Lalu kita klik SSH out, lalu credential, kita browse dan kita masukkan file yang sudah dibuatkan sama putih generator. Klik open, lalu Punokawin, masuk saja, selesai. Oke, kita sekarang step untuk menginstal CyberPanel ya. Kita akses dulu aja di website, klik aja install CyberPanel. Nanti kita akan disediakan ya kata-kata untuk kita install di terminalnya. Kita tinggal copy aja yang sudah disediakan di websitenya tadi, kita paste saja di terminal putihnya tadi, klik kanan paste. Nanti akan memproses instalasi yang kita buat yang sudah disediakan oleh website CyberPanel tadi. Kita tunggu saja, nanti sampai ada kata-kata install CyberPanel, kita klik satu saja, lalu full installation kita ketik Y. Nanti ada MySQL, kita klik N aja atau no, nanti kita tunggu prosesnya. Lalu kita klik Y terus saja sampai selesai sesuai keinginan kita. Nanti akan terus diproses sampai instalasi itu selesai. Ketika CyberPanel sudah terinstall, nanti kita dikasih beberapa hal-hal yang penting ya. Di sini ada kayak saya yang blog ini, ada username, password dan kawan-kawan. Ini sangat penting, jadi kita perlu menyimpannya. Kita copy saja. Nanti soalnya kita sangat perlu buat menyambungkan ke VPS. Kita harus menyimpan ini. Nanti kita simpan aja di notepad atau di catatan ya. Kita simpan, nanti kita pakai setelah kita butuhkan. Baik, untuk step selanjutnya kita akan mengintegrasikan dengan Cloudflare ya. Kita masuk ke report, nanti kita akan mengisi form. Yang pertama ada name, kita isi aja panel, lalu IP, kita isi IP yang kita punya di VPS ya, kita paste saja di situ. Lalu ada proxy status, kita matikan saja, lalu kita save, nanti akan otomatis terintegrasi. Baik, tadi kan kita sudah membuat panel, nanti sekarang kita buat lagi tapi untuk si jumlah. Jadi kita isi lagi formnya pakai name Punokawin lagi, lalu kita isi IP-nya pakai IP VPS yang kita punya, tapi untuk proxy status jangan dimatikan, lalu klik save, gitu aja. Dan sekarang kita ulangi lagi tapi untuk WP. Jadi kita isi lagi name-nya pakai WP, IP-nya juga sama pakai IP dari VPS, proxy status jangan dimatikan, lalu kita save seperti itu. Oke, setelah kita buat 3 IP tadi, kita akan masuk ke panel yang kita buat. Yang pertama tadi kita akses saja panel.punokawin.my.id, lalu pakai port, nanti akan terakses masuk ke CyberPanel. Nah, ini kita butuh password yang sudah dikasih tadi di putihnya yang sudah disediakan. Kita copy paste saja username sama passwordnya, nanti tinggal login dan masuk ke CyberPanel yang sudah kita install dari putih tadi. Sekarang seperti ini tampilannya. Oke, step selanjutnya kita harus setup dulu ya, nge-create website. Kita klik aja di sidebar website, lalu ada create website. Nanti kita buat ini buat domain untuk Joomla ya, untuk main kita pakai Joomla. Kita isi aja field yang sudah disediakan seperti select package, owner, terus domain name ini buat Joomla. Nanti kita pakai punokawin.my.id, email yang kita pakai dan versi PHP yang kita pakai. Lalu kita save saja atau create website. Kita tunggu, akan memproses sampai selesai. Ketika selesai, nah udah selesai. Ketika selesai kita masuk ke sidebar ya, kita cari saja list website. Nah, di sini kita lihat apakah sudah tercreate tadi. Oh, ini sudah tercreate. Kita coba lihat di visit. Nah, sudah menampilkan website yang kita buat tadi. Kita coba akses lah di tab baru punokawin.my.id dan hasilnya sudah menampilkan. Oke, ketika sudah membuat websitenya atau klik website, kita sekarang membuat database. Kita klik aja di sidebar database, lalu klik create
database. Nanti kita akan mengisi beberapa field yang sudah disediakan sama CyberPanel. Nah, di sini ada select websitenya, ini pakai domain yang kita buat tadi, Punokawin, yang dikhususkan untuk Joomla. Kita isi saja database name-nya pakai JM, lalu database user bebas ya, kita isi saja JM juga, terus password kita coba isi orang baik. Anak baik, lalu 9 sampai 1, lalu create database. Untuk step selanjutnya, karena CyberPanel tidak menyediakan Joomla, kita download saja package-nya, kita akses download joomla.org. Nanti kita akan ditampilkan ada link untuk download, nanti kita klik saja biar kita otomatis download. Nah, untuk filenya jangan diekstrak ya, ini nanti kita masuk saja ke CyberPanel, kita masuk ke list website yang ada di sidebar, kita coba di list website ya, nanti kita klik baru masuk ke website yang sudah kita buat tadi. Nanti ada tombol manage, tinggal klik saja. Kalau merah ini kita abaikan aja, kita klik detail lalu klik this unsafe site, nanti otomatis terrefresh masuk ke CyberPanelnya lagi. Nah, kita klik aja di file manage, nanti kita ada logs dan public HTML ya, kita hapus saja, sama indeks HTML nya juga kita hapus atau delete, kita confirm. Nah, untuk file yang kita download tadi untuk Joomla, kita klik upload, baru kita drop atau kita pilih dulu untuk file yang sudah kita download. Nah, ini kita open aja, baru kita upload. Nah, kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Sampai selesai untuk loadingnya, kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai, kita coba lihat lagi, kita close saja pop-up-nya. Nah, sini kita harus mengekstrak ya, karena itu tadi berupa folder. Kita klik kanan dan kita ekstrak. Nah, ini kita ekstrak saja kalau keluar pop-up-nya lagi. Nah, ini akan mengekstrak secara otomatis dari zip yang sudah kita sediakan tadi. Nah, di sini ada beberapa file ya. Kita hapus saja Joomla-nya tadi biar tidak memperbanyak file. Kita confirm untuk hapus, dan untuk file manager Joomla-nya coba kita cek di punokawin.my.id tadi. Kita refresh dan masuk ke Joomla installer ya. Kita isi saja bebas, kita pakai anak baik lagi, lalu kita enter name-nya, ini pakai username anak baik, lalu passwordnya ini kita isi saja anak baik 9 sampai 1, lalu email yang kita pakai juga kita isi, baru setup database connection. Nah, di sini field 2 itu ya, itu udah otomatis. Kita butuh password, kita harus masuk ke CyberPanelnya lagi, masuk ke file manager. Nah, kita ke sidebar, kita akses database dan list database. Nah, database-nya tadi kita pakai ini ya, udah tertera, kita isi saja sesuai tadi. Puno JM untuk username dan passwordnya kita juga isi sesuai yang di CyberPanel tadi. Kita lihat anak baik 9 sampai 1. Nah, ini enter database name pakai Puno JM, baru install Joomla dan menunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai kita open site, coba kita lihat apakah sudah. Nah, ini tampilan yang sudah jadi ya Joomla-nya. Untuk kita akses seperti ini. Itu coba refresh juga masih seperti ini, jadi Joomla berhasil terpasang. Oke, sekarang masuk ke step yang asik, kita akan otak-atik Joomla-nya. Kita akses saja punokawin my.id atau domain yang kita buat tadi ya.
lalu slash administrator untuk mengotak-atik di dalam jumlahnya. Nanti kita enter saja, kita masuk ya username sama password yang sudah kita buat tadi. Kita coba isi fieldnya anak baik dan passwordnya. Kita login saja, nanti ada merah, kita pakai cara tadi detail, lalu kita this unsafe site, kita confirm atau continue aja. Coba kita masuk login lagi, username sama passwordnya kita isi fieldnya anak baik. Nah, kita enter, kita akan masuk ke tampilan jumlahnya, kita masuk ke konten lalu artikel karena kita akan menambahkan isinya ya. Kita coba scroll, kita klik saja yang artikel. Nah, nanti ada tampilannya gini, nanti kita add your artikel. Nah, kita baru akan mengisi ya, ini sesuai keinginan kita aja, ini sudah disediakan sama jumlahnya. Kayak title kita pakai tugas OTS, komputasi di awan, dan isinya sesuai keinginan kita saja. Ini akan saya isi dulu sampai selesai sesuai keinginan saya. Ini kita isi saja, nanti kita akan save dan akan ditampilkan sesuai isi yang sudah kita update ya, atau kita isi di form yang sudah disediakan sama jumlahnya. Ini kita bisa otak-atik sesuai keinginan kita. Ada beberapa tools ya ini yang disediakan, seperti menambahkan title, list dan kawan-kawan, dan bisa menambahkan gambar. Nanti kita coba untuk menambahkan gambar. Nah, ini coba kita untuk menambahkan image, kita pakai eTouch saja, soalnya kampus kita tercinta yaitu eTouch. Kita pakai link saja. Nah, sudah tertampil logo kampus tercinta kita. Oke, untuk fitur kita yes, baru kita save and close. Nah, kita lihat ini udah ada. Kita coba akses lagi, kita refresh, dan sudah tampilan sesuai dengan yang kita isi dalam field yang disediakan sama jumlahnya tadi. Oke, karena jumlah sudah selesai, kita akan membuat WP ya. Sekarang stepnya kita bikin website seperti tadi, kita klik website, lalu create website lagi seperti step pertama kayak jumlah, tapi ini digunakan untuk WordPress. Kita isi saja field yang sudah disediakan, tapi untuk domain name kita bedakan ya, kayak jumlah tadi. Lalu kita isi seperti awal tadi, emailnya, terus PHP versinya, dan create website. Ini kita tunggu biar terbuat, untuk akan kita pakai WordPress ya, WordPress pada domain tersebut. Nah, sampai sukses install. Nah, kita coba lihat di list website apakah sudah terinstall. Coba kita lihat. Nah, ini ada. Kita coba visit. Nah, sudah bisa diakses, berarti domain sudah bisa terpakai. Baik, setelah kita buat websitenya, kita akan membuat domainnya ya. Kita masuk ke domain, kita pilih subdomain, lalu select website yang kita pakai WordPress, lalu kita kasih domain name-nya. Untuk subdomainnya kita wp.my.id, kita kasih saja sesuai keinginan kita sampai semua sudah terpilih, lalu kita create domain. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kita coba masuk ke sidebar ya. Kita coba ke create subdomain. Kita ke ini list subdomain.
subdomain. Kita cek apakah list subdomainnya sudah terbuat. Nah, ini sudah terbuat ya. Lalu kita coba klik linknya. Nah, ini sudah terbuat. Kita coba manage. Nah, nanti merah kita kayak biasanya this unsafe site, nanti akan di redirect ke sini. Lalu kita scroll dan pilih yang WordPress. Nanti kita abaikan lagi kalau merah ini. Nah, di sini kita akan menginstal WordPress. Kita coba isi form yang disediakan ya. Semua kita isi fieldnya, lalu create. Kita install dulu, kita tunggu prosesnya sampai sukses. Kita tunggu beberapa detik dan selesai. Kita coba refresh dan sudah jadi ya WordPress dari domain yang sudah kita buat tadi, subdomain ya. Coba kita ke WP admin login. Kita mau otak-atik untuk isi websitenya. Kita login dulu, username sama password kita login saja. Nah, kita masuk ke post. Nah, ini ada hello world, klik. Nah, ini nanti kita otak-atik di sini untuk isinya. Coba kita masuk ke add post. Nah, di sini coba kita judulnya kita ganti sama beberapa isi lainnya. Coba kita otak-atik, kita upload image. Nah, ini sudah terupload. Kita otak-atik sesuka kita ya, sesuai keinginan kita. Bisa menambahkan image, menambahkan list, menambahkan apapun sesuai yang disediakan oleh fitur WordPress-nya. Kita bisa bikin list. Kita isi saja sesuai keinginan kita sampai website bisa bagus untuk dipandang. Karena ini masih belajar, kita coba isi-isi, kita coba-coba aja fitur dari WordPress-nya yang sudah disediakan ya. Bisa mendapatkan gambar, bisa langsung ngoding juga di halaman WordPress-nya. Setelah kita selesai nanti ya, kita otak-atik dulu. Nanti kalau sudah selesai kita coba akses apakah beneran tampilan sudah berubah sesuai keinginan kita. Kita klik publish. Oke, kalau sudah publish kita coba cek di WP nya. Nah, sudah berubah ya sesuai yang kita otak-atik tadi, kita setting tadi di halaman WordPress nya langsung seperti itu. Dan kita klik add post. Dan ini step yang terakhir, kita mau cek dari
domain Joomla sama WordPress apakah sudah bisa diakses. Nah ini kita akan akses coba Joomla-nya punokawan.my.id. Nah ini sudah terakses ya untuk domain Joomla-nya, kita pakai VPS tadi. Kita coba yang WordPress yang subdomain ya, ini ya wp.punokawin.my.id. kita enter. Nah sudah tertera ya sesuai settingan kita, jadi dua tadi sudah berhasil kita setup di VPS dan bisa diakses secara langsung.